Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Dan di video kali ini bakal cocok buat kalian yang mungkin lagi nyari TWS dengan budget sekitaran 500 ribuan lah ya. Dan kalian tipikal orang yang rewel banget sama kualitas suaranya, terutama untuk urusan distorsi. Jadi kalian pengennya dengerin musik tuh clear gitu ya, nggak ada suara-suara yang nggak kalian pengen dengerin. Yap, di tangan saya udah ada dua TWS dari Ugreen, yaitu Hi-Tune T1 dengan T2, which is yang T2 ini adalah versi terbaru dari Ugreen ya guys. Dimana T1 dan T2 ini adalah komplementer, jadi T2 ini bukan upgrade dari T1, tapi bisa dibilang ini adalah pilihan buat kita, apakah kita suka tipe yang T1 atau yang T2. Jadi di video ini saya bakal bandingin apa aja sih sebetulnya bedanya antara yang T1 dengan T2 ini. So, let's go! Oke, kita langsung mulai aja untuk perbandingannya, di mana harga T1 ini dijual di harga 490 ribuan, sedangkan T2 ini di harga 540 ribuan. Jadi selisihnya hanya 50 ribu aja ya. Dengan perbedaan utamanya adalah di bentuknya guys, di mana di T1 ini adalah mode earbud kayak gini, sedangkan di T2 ini pakai model earphone rod kayak gini. Dan kayak yang pernah saya bahas sebelumnya, di mana dua model ini tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang in-ear ini memang enak di fittingnya, yang nggak gampang jatuh, jadi enak buat dipakai olahraga atau aktivitas apapun dengan passive noise reduction yang bagus juga. Kebalikannya untuk tipe rod kayak gini lebih cocok dipakai buat sambil kerja di kantor atau aktivitas yang kita masih butuh untuk dengerin suara kalau ada yang manggil kita. Walaupun trade off-nya adalah bikin si earphone-nya ini gampang jatuh dari telinga kita. Tapi salah satu yang saya suka banget dari kedua TWS Ugreen ini adalah build quality-nya guys. Baik ini case-nya ataupun untuk buds-nya ini udah luar biasa bagus. Materialnya kelihatan premium banget dengan finishing-nya juga sempurna. Jadi benar-benar kelihatan berkelas lah gitu ya. Slot charging case-nya udah sama-sama pakai USB Type-C, sama-sama ada indikator baterainya, sama-sama auto connect saat kita buka case-nya, dan yang unik sama-sama punya tombol reset di case-nya. Jadi kalau di produk lain kadang kita bingung harus ngapain kalau TWS ini bermasalah. Di Hi-Tune seri T ini kita tinggal tekan tombol ini aja 10 detik untuk factory reset si TWS-nya. Di kapasitas baterainya, seri T1 ini sedikit lebih unggul ketimbang T2, yaitu buds-nya tahan hingga 5 jam, ditambah case-nya sanggup tahan sampai 24 jam di volume 50% tentunya ya. Sedangkan untuk di T2, buds-nya tahan di 4 jam aja, ditambah case totalnya hanya bisa sampai tahan di 16 jam. Tapi yang jarang banget saya temuin di TWS lain adalah di T2 ini udah support wireless charging, yang sedikit banyak bakal bikin lebih praktis, terutama buat kalian pemilik smartphone yang udah support reverse wireless charging. Berikutnya, untuk TWS-nya sendiri udah sama-sama tersertifikasi IPX5, yang artinya udah tahan guyuran hujan, dan untuk komennya udah sama-sama pakai metode touch atau sentuh. Dan yang paling penting nih ya, udah sama-sama bisa atur volume dari TWS-nya juga. Good job! Dan uniknya, dua-duanya ini punya komen untuk ganti mode, hanya bedanya tipenya aja ya. Kalau di T1 ini kita bisa pilih antara mode normal atau mode extra bass, jadi efeknya adalah ke tuningnya. Sedangkan di T2 ini opsinya adalah untuk antara mode normal atau gaming mode, which is ini pengaruhnya bukan ke tuningnya tapi ke latensinya. Walaupun sebetulnya latensi T1 ini udah kegolong cepet juga ya guys, yaitu di kisaran 120 millisecond, tapi memang latensi si T2 ini udah jauh di atas rata-rata, yaitu di kisaran 100 millisecond untuk normal mode-nya dan di kisaran 60 millisecond aja untuk gaming mode-nya. Jadi kalian gak bakal bisa ngerasa delay-nya di kedua TWS ini kalau dipakai untuk nonton film atau nge-games ya. Tapi ya tetap catatannya adalah bukan game shooter kayak PUBG atau game-game sejenisnya. Berikutnya kita bahas untuk tuning suaranya, di mana di sini Ugreen pakai dua karakteristik tuning yang berbeda. Di T1 ini karakteristik tuningnya lebih ke warm, di mana bassnya ini kedengaran lebih dominan dengan sub yang bagus, bikin bassnya ini berasa dalam guys. Tapi nggak sampai bikin mid dan treble-nya tenggelam ya. Vokal dan akustiknya tuh masih jelas dan jernih, perkusinya juga masih kedengaran crispy. Tapi beda cerita kalau mode extra bassnya diaktifin, tuningnya ini berubah cukup signifikan. Sebetulnya untuk low-nya sih nggak banyak berubah ya, tapi subnya ini di boosting cukup besar, bikin bassnya ini lebih
dalam lagi dan bikin mid dan treble-nya ini kedengaran lebih kecil dibandingin mode normalnya. Walaupun masih jelas ya, hanya lebih kecil aja. Dan tuning kayak gini tuh bakalan cocok banget lah buat dengerin musik-musik elektro tanpa vokal. Kayak lagu-lagunya Alan Walker tuh, wah sedep banget lah untuk dengerin pakai mode bassnya di T1 ini. Nah, buat kalian yang gak suka musik jedam-jedum, yang lebih suka dengerin musik pop, jazz, atau klasik, Ugreen kasih alternatif T2 ini, yang punya karakteristik tuningnya ini lebih slow, lebih balance antara bass, mid, dan treble-nya. Subnya masih kedengaran walaupun sayup-sayup dengan low yang sedikit mundur, karena di sini vokal dan akustiknya yang lebih kedengaran dengan suara treble yang kurang lebih ya setara lah dengan mid-nya. Jadi singkatnya kalau kalian pecinta bass, silahkan pilih T1 ini. Sedangkan buat kalian yang gak suka bassnya yang dominan, bisa pilih T2 ini. Berikutnya kita bahas untuk teknis suaranya, dimana untuk imagingnya ini udah sama-sama bagus, jadi gampang untuk bedain arah suara di kedua TWS ini dengan soundstage yang sedikit lebih unggul di T1 ini, karena di T2 ini tuh soundstage-nya berasa sedikit lebih sempit ya guys. Jadi kalau buat dipakai nonton film bakal lebih enak pakai yang T1 ini, bakal lebih dramatis suaranya. Sedangkan untuk volumenya juga masih sama, masih unggul di T1 ini yang sebetulnya wajar ya, karena T1 ini adalah tipe in-ear yang drivernya masuk ke telinga kita, jadi pasti volumenya pun kedengaran lebih besar. Tapi yang paling penting, keluaran suara dari kedua TWS ini tuh udah jernih banget guys. Akurasinya bagus karena suaranya nggak mendem juga, tanpa distorsi sama sekali. Ini yang saya salutin. Dan yang terakhir yang kita coba adalah untuk suara mikrofonnya, yang silahkan teman-teman nilai sendiri kira-kira bagus yang mana nih. Nah, ini dia untuk keluaran suara mikrofonnya Ugreen Hi-Tune T1. Jadi kalau kalian pakai untuk teleponan atau online meeting, keluaran suaranya kurang lebih kayak gini. Jadi nanti kita coba bandingin juga sama T2, kira-kira keluaran suaranya kayak gimana. Oke, itu dia untuk yang T1-nya. Sekarang kita coba untuk yang T2. Yuk. Nah, sekarang untuk keluaran suara mikrofonnya dari Ugreen Hi-Tune T2. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua? Kira-kira bagus yang mana nih antara yang T1 dengan yang T2 kalau kita pakai untuk teleponan atau online meeting? Silahkan teman-teman nilai sendiri untuk perbandingannya, dan sekarang kita lanjut ke kesimpulannya. Yuk, let's go! So, kesimpulannya secara overall baik Ugreen T1 ataupun T2 ini adalah TWS yang sama-sama bagus, yang memang beda kelas ya antara TWS-TWS dengan harga yang ada di bawahnya, baik dari sisi build quality ataupun keluaran suaranya. Dengan karakteristik yang sengaja dibuat beda antara yang T1 ini dengan yang T2 ini, baik dari bentuk, fungsi, ataupun karakteristik tuningnya, dimana di T1 ini difokusin untuk nyaingin brand-brand lain dengan tuning warmnya, dengan mode extra bassnya juga. Sedangkan di T2 ini untuk ngegali potensi pasar yang lain dengan tuning yang lebih balance lah dengan keunggulan di latency-nya. Dan karena harganya juga nggak beda jauh, hanya selisih 50 ribuan aja, jadi mungkin pilihan kalian tuh tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Oke guys, itu aja ulasan saya tentang produk TWS Ugreen Hi-Tune T1 dan T2 ini. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, semoga videonya bermanfaat. Giris out, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.